Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu Al-Quran, apa itu hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara mutawatir, yang mana Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Juga di sini Al-Quran secara bahasa merupakan bacaan. Jadi membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Juga di sini ada beberapa bagian-bagian Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada bagian-bagian tersendiri yang terdiri atas beberapa ayat, atas beberapa surat. Selanjutnya di sini juga kita perlu memahami dari pengertian Al-Quran tadi, kita perlu memahami nama-nama daripada Al-Quran. Yang pertama di sini menurut Imam Zarkasi dan Imam Suyuti dalam kitab Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan Islam juga mengajarkan, disebutkan ada 78 nama kitab suci. Di antara nama-nama lain dari Al-Quran, di sini ada Al-Burhan yang artinya adalah bukti. Yang kedua, di sini ada nama Alkitab. Al-Quran juga disebut dengan Alkitab atau nama bagi Al-Quran. Juga ada nama Al-Furqan yang artinya pembeda. Pembeda di sini adalah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Sedangkan nama lain juga dari ada Al-Quran, Az-Zikr, artinya memberi peringatan. Maksudnya bagaimana? Jadi Al-Quran itu diturunkan supaya menjadi peringatan bagi kita semua untuk menjalani hidup yang sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Juga ada nama lain dari Al-Quran, At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara mutawatir untuk disampaikan kepada umatnya, sehingga sampai seperti ini sampai pada kita. Selanjutnya kita perlu memahami hadis. Hadis itu punya arti baru, bahkan punya arti cerita, yang mana hadis itu adalah hal yang dinisbatkan atau hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Juga di sini ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian hadis. Seperti halnya sementara yang kata ulama usul, hadis itu adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan takrirnya Nabi. Selanjutnya bagian-bagian hadis. Di dalam hadis itu ada sanad, ada matan, dan juga ada rawi hadis. Jadi kita perlu memahami di hadis itu mana yang sanad, mana yang matan, mana yang rawi. Sanad itu adalah runtutan hadis ya. Runtutan hadis itu dari siapa, diceritakan dari siapa sampai itu ke atasnya nyambung kepada Nabi Muhammad. Dan matan itu adalah isi daripada hadis. Dan rawinya yang meriwayatkan hadis itu biasanya dalam hadis itu ada di paling bawah dalam kurung kecil, biasanya itu rawahu, itu yang disebut dengan rawi. Selanjutnya
Apa gunanya hadis di sini? Gunanya hadis yang pertama sebagai petunjuk atau pedoman bagi orang yang meyakini. Tujuannya apa? Untuk dibuat pedoman hidup kita dalam melaksanakan hidup sehari-hari. Yang kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Yang ketiga, sebagai kabar gembira dan peringatan. Yang keempat, sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Oh, mohon maaf ya, ini adalah fungsi Al-Quran, bukan fungsi hadis. Ini fungsi hadis sebagai kabar gembira dan peringatan. Dan selanjutnya, di sini juga sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Selanjutnya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang terakhir, di sini Al-Quran sebagai penerang atau hidayah. Selanjutnya di sini ini adalah fungsi hadis. Kalau tadi fungsi Al-Quran, yang ini adalah fungsi hadis. Jadi anak-anak perlu memahami ya. Yang pertama fungsinya hadis di sini mengukuhkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Intinya memperkuat apa yang hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Di sini diperkuat menggunakan hadis. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Maksudnya yang bersifat global, intinya masih belum terperinci, jadi perlu dirinci, akhirnya ada hadis ini. Yang ketiga, membatasi keumuman Al-Quran. Yang terakhir, menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dari fungsi Al-Quran dan hadis, apa pengertian Al-Quran dan hadis, itu kita bisa sedikit kita mengambil hikmah untuk menerapkan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya mohon untuk anak-anak sedikit bisa menerapkan apa yang ada dari pengertian Al-Quran dan apa yang dari pengertian hadis. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.